namanya keluarga, yang pertama kita kan di dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi kewajiban kita sebagai kepala keluarga, ya, sebagai orang yang beriman, yang pertama yang perlu kita harus kita jaga diri kita sendiri. Ya, terus kita mempunyai kewajiban kita untuk menjaga keluarga. Ya, keluarga itu mencakup istri, mencakup anak, saudara, dan kerabat. Semuanya itu namanya keluarga. Itu tanggungan kita yang mengerti. Jadi yang namanya istilahnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu agar Anda selamat dari api neraka. Nah, itu yang dimaksud. Nah, seandainya kok kita keluarga, katakanlah anak atau istri atau ya kerabat lah, ada yang bandel, katakan gitu ya. Bagaimana sih cara kita mensikapi? Jadi kalau seandainya kita berbicara anak itu ada kalanya anak yang soleh atau soleha. Ada kalanya anak itu anak yang menjadi fitnah. Nah, ada kalanya anak itu yang menjadi zinatul hayat dunia. Jadi dalam kita mensikapi anak yang tipenya tipe fitnah, ya katakanlah fitnah, itu kembalikan kepada diri kita. Berarti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kan ujian, ya. Ujian istrinya ujian, anak ujian, apalagi dunia, itu semua ujian. Nah, bagaimana kita mensikapi anak kita dalam keadaan istilahnya kok beler, katakanlah kan gitu. Nah, semuanya itu ya kita yang pertama kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apa? Yang namanya anak katakanlah itu kan ujian. Jadi kita ya tetap kita harus mempunyai prinsip dalam kita mendidik, kita menasihati, kita membimbing kepada anak kita sendiri ya dengan katakan landasan yang salah. Jadi jangan, soalnya gini ya, yang namanya anak itu beda antara zaman sekarang, zaman beda sekali. Generasi minggat. Kalau anak sekarang itu enggak seperti dulu. Kalau dulu yang namanya orang tua mendelik saja, itu anak ketakutan, anak ketakutan. Tapi kalau sekarang enggak gitu, zamannya enggak gitu. Jadi dalam yang kita mensikapi anak atau kita menghadapi anak yang semacam itu, yang pertama kita ya kembalikan kepada Allah. Nah, kalau sudah kita menasehati, kita memberi bimbingan nasihat kok angel bandel, ya serahkan aja. Jangan terlalu kita dipukul atau bagaimana lah. Itulah kalau prinsip saya gitu. Soalnya yang namanya istilahnya semuanya itu kalau ya tadi saya bilang ya, kalau tipe anak itu sebagai fitnah itu kan berarti cobaan dari Allah. Kalau seandainya tipenya anak itu kan zinatul hayatinya, ya cuma hiasan-hiasan dunia aja. Jadi kalau katakanlah anak pancen itu anak hiasan dunia, ya disuruh sekolah, disuruh ngaji, saya kira ya abot angel. Soalnya itu zinatul hayatinya. Jadi punya anak hanya untuk senang-senang saja. Jadi kewajibannya orang tua nggak begitu fokus di anak. Nah, itulah tipe-tipe anak. Pada prinsipnya bahwa keluarga itu harus dibangun pada saling memahami, saling menghargai. Satu perjalanan hidup berkeluarga, misalkan ada sebuah kesalahan, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Oleh karena itu tentu kita harus menyadari bersama bahwa ketika ada di antara anggota keluarga yang melakukan sebuah kesalahan, tentu sebagai kepala rumah tangga, misalkan saya sebagai bapak, tentu harus bisa mengarahkan dan membimbing. Mengambil sikap tentu tidak boleh
misalkan apalagi sampai pada gerakan fisik atau kekerasan fisik, tentu tidak boleh lah. Harus ada sebuah pendekatan dari hati ke hati. Artinya ketika ada sebuah problem, coba dibicarakan bersama. Kenapa ada masalah seperti ini, kenapa bersikap seperti ini, coba kita komunikasikan. Jadi pada prinsipnya bahwa menyelesaikan sebuah persoalan, apalagi di keluarga itu, jangan lepas dari sebuah komunikasi ya. Harus musyawarah, harus mau mendengar dan mau memberikan sebuah nasihat atau saran. Demikian pula misalkan anak atau istri itu juga harus mau mendengar nasihat, arahan dari kepala rumah tangga. Jadi bahwa pada prinsipnya dalam sebuah keluarga itu ketika terjadi sebuah persoalan ya harus dikomunikasikan. Terkadang permasalahan atau masalah itu sendiri itu terjadi karena memang ada ketidaktahuan atau terjadi miskomunikasi, sehingga terjadi sebuah kesalahpahaman, akhirnya muncul pandangan yang negatif, muncul prasangka yang kurang baik, sehingga akhirnya timbul percekcokan. Disitulah kita harus mencari tahu dulu akar masalahnya apa, kemudian kita musyawarahkan demikian. Nah, terima kasih. Sebelumnya yang namanya pendidikan itu memang tidak hanya di sekolah saja, tapi memang di rumah. Lebih utamanya lagi adalah seorang ibu, karena ibu itu adalah guru yang paling berbicara tentang keluarga, memang kita tidak luput dari yang namanya permasalahan, baik itu permasalahan secara pribadi kita sama kepala rumah tangga, ataupun masalah pribadi kita dengan kerabat kita. Yang fokus harus kita jaga itu adalah kalau saya pribadi, bagaimana saya dan suami saya bisa punya komitmen bersama. Jadi apapun masalahnya di luar, kalau kita komitmen bersama, oke, yang di luar kita abaikan, yang penting kita fokus dengan keadaan kita, ya insya Allah itu kunci terpenting kayak gitu. Tapi memang terkadang yang di luar kita bisa juga, tetapi ada yang di sebelah kita dulu, kayak mungkin dari kerabat yang terdekat, bagaimana kayak gitu. Kalau saya pribadi sama suami itu jarang permasalahan kayak gitu. Pokoknya yang penting kita punya komitmen seperti ini. Jangan mengganggu yang lain. Kalau yang lain mengganggu, biarkan saja, kayak gitu aja. Yang penting kita tidak membuat suatu kesalahan yang menyinggung perasaan mereka. Tetapi yang namanya manusia itu memang kadang kitanya nggak ngapa-ngapain, tetapi tidak tahu apa yang dilihat dari kita. Ada aja yang menurut mereka mungkin apa, sehingga kadang membuat membuat nggak enak hati kita, dan itu nanti bisa menjadi sebuah permasalahan atau konflik di internal keluarga. Tapi ya demikianlah, yang namanya hidup kan memang tidak lepas dari suatu permasalahan. Yang penting permasalahan itu tetap ada. Yang penting satu, saling menjaga, saling punya komitmen antara kalau dalam keluarga kecil saya dan suami, gimana lah, oke, di luar mau ngapain, kalau di dalam mungkin yang penting kita pribadi yang tahu kayak gitu. Dan itu nanti saya jarang, jujur saja saya sama suami itu jarang, kalau mereka satu terus kita ngomong itu jarang. Kadang kita ya udah dan lah, biarkan saja lah. Ya mungkin karena kekuatan kita untuk menyampaikan, kok seperti itu sih, kok begitu sih, mungkin nggak ada kali ya. Jadi mungkin lebih baik kan, katakanlah
ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baik kan dia itu jauh lebih baik kayak gitu. Mungkin seperti itu maksudnya. Selama ini yang saya sama suami, yang saya sama suami kadang melakukan itu karena kemampuan untuk menyampaikan dosa sama kok yang kok begini begitu itu kadang gimana ya, daripada salah akhirnya setelah diam saja kita abaikan. Yang penting komitmen pribadi kita, biarkan mereka yang ngomong apa, tapi kitanya yang bagaimana. Berarti harus saling menjaga ya? Iya, harus saling menjaga, tapi namanya COVID itu tetap ada. Cuma selagi kita punya komitmen, terus kita bisa saling menjaga, terus kita memang nggak mengganggu mereka, ya udah biarkan saja kayak gitu aja. Ya mungkin itu kekurangan kita. Jadi sebaik-baiknya ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan lisan, mungkin jangan dulu diam. Ya, ketika saya pribadi menghadapi keluarga, kerabat, saudara, anak bahkan ya, yang katakan ada kesalahan dengan pribadi saya, ya tetap saya nasihati, saya berikan bimbingan, saya berikan masukan, sebatas itu. Adapun kok mereka tidak mau, silakan, itu hadiah. Nah, mereka yang penting saya sudah memberikan nasihat, sudah memberikan masukan. Jadi kita itu sebagai orang muslim itu berkewajiban dakwah, memberikan bimbingan, memberikan masukan kepada siapapun, termasuk keluarga. Anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga keluarga, dirimu dan keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Penting, nasihat itu penting, tapi tidak boleh memaksakan, tidak boleh memaksa seseorang. Seperti dakwah Rasul, tidak pernah Rasul itu memaksa. Apalagi ketika Islam belum jaya, belum Makkah, itu Nabi tidak pernah memaksa itu. Ketika sudah dapat Makkah itu Nabi berani harus masuk Islam. Intinya bagaimanapun manusia, apalagi keluarga, tetap butuh masuk. Itu masih. Terima kasih. Ya, cara menyikapi ketika kita melihat salah satu keluarga yang melakukan kesalahan, itu kami peringatkan, kami tegur dengan nasihat-nasihat yang baik, itu yang terbaik, ditegur dengan bahasa yang ma'ruf, yang santun, yang baik. Itu. Lalu bagaimana jika ketika Bapak sudah melaksanakan itu seperti menegur, namun ada beberapa kerabat Bapak yang tidak terima, itu bagaimana sikap Bapak? Yang namanya kita sebagai orang muslim itu selalu memberikan amal ma'ruf, selalu menyerukan nahi mungkar. Apapun resikonya ketika ada sesuatu yang tidak baik, kita harus menegur. Adapun kok dia itu tetap bandel, tidak mau, itu kita sudah ibrok, sudah lepas dari tanggung jawab itu. Jangan sekali-kali membiarkan kemungkaran, terutama dalam hal lingkungan keluarga, lingkungan tetangga. Jangan membiarkan sesuatu yang tidak benar. Balihu ani walau ayah, itu menyampaikan apa yang terbaik sekalipun pahit rasanya, itu sudah menjadi resiko, itu sudah tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang
Yang pertama yaitu masalah dakwah, kembali kepada kita sendiri, ibda binafsi ya. Jadi kita berdakwah, tapi kalau kitanya nggak ngelakoni apa yang istilahnya yang mendengarkan atau yang melihat, tentunya kan nggak mau mencontohkan kepada si pendakwah itu. Jadi kalau prinsip saya sendiri Karangmangu gitu mas, jadi enggak perlu saya gembar-gembor terlalu menekan kepada orang, menasihati orang. Saya ibda binafsi, jadi saya melakukan apa yang telah menjadi kewajiban saya orang Islam ya. Saya terus terang ya melakukan dulu. Nah, saya lakoni dulu, termasuk memberi contoh kepada sang istri, anak, keluarga, itu dari kita sendiri. Nah kalau seandainya kita gembar-gembor, kita menasehati tapi kitanya nggak bisa ngelakoni ya, cuma jadi gambarannya kan gini, ngandani awal dulu dan nah itu kan dikosong-kosongkan. Nah kalau saya sendiri itu, kalau seandainya kita menyuruh keluarga, anak untuk sholat jamaah ya jadi saya istilahnya kan juga melakukan, memberi contoh kepada anak dan istri saya, tidak hanya gembar-gembor. Soalnya gini, mangkat langgar, jamaah langgar, tapi orang tuanya hanya di rumah main HP atau melihat televisi, kan percuma. Jadi orang tua tidak bisa memantau, tidak bisa melihat gerak-geriknya anak itu di musola kayak. Nah, hanya istilahnya memerintah, tapi nggak ngerti itu bocah di musola guyonan atau sholat. Nah, sebagai orang tua yang baik, sebagai kewajiban orang tua yang baik, mestinya oleh jamaah musola langgar bareng. Jadi bisa memantau dan juga memberi contoh kepada sang anak itu sendiri. Nah kalau seandainya sebaliknya hanya memerintah-perintah, ayo wayang marip-marip melanggar, tidak jadi. Nampak kira melanggar. Nah, balik bapak langgar. Jadi pada prinsipnya bahwa orang tua itu harus memberikan teladan yang baik. Pertama itu dulu, sebelum mengajari atau memerintah atau menyuruh anak, misalkan lu sholat lima waktu, sementara orang tua sendiri kadang-kadang sholatnya juga tidak tepat waktu atau tidak sesuai yang seperti itu. Oleh karena itu, sebelum mengajari anak atau membimbing anak terkait dengan persoalan sholat, maka orang tua harus memberikan teladan diri, memberikan contoh. Satu contoh, ketika waktu maghrib datang, anak sedang nonton TV, kita tidak hanya sebatas memerintahkan, nak kamu harus sholat, kamu harus ke musola, tapi berilah contoh, ajaklah anak-anak ini untuk bareng-bareng sholat, bareng-bareng ke musola, bukan hanya menyuruh. Sehingga bahwa prinsip pendidikan ini kan memberikan teladan sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk mendidik umatnya. Itu kan banyak sekali teladan-teladan yang diberikan kepada umatnya. Rasulullah tidak memilah dan memilih mana orang-orang yang taat, mana orang yang beriman di dalam hal kasih sayangnya, di dalam hal kebaikannya. Tapi Rasulullah memberikan contoh terbaik, entah kepada sesama muslim ataupun kepada non-muslim. Itu prinsipnya itu. Lantas bagaimana ketika ada salah satu anggota keluarga kita, misalkan anak yang sudah akil balik, kemudian tidak mau sholat atau sholatnya tidak sepenuhnya, dalam arti tidak 5 waktu, tentu sebagai orang tua pun di samping memberikan teladan harus berbuat atau bersikap tegas, karena persoalan sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga sampai pentingnya Rasulullah itu menyuruh kita untuk mendidik anak sejak dini. Muru auladakum bis-sholah idza balagha sab'a sinina. Suruhlah anak-anakmu untuk sholat ketika dia sudah
mencapai usia 7 tahun. Usia 7 tahun ini kan belum balik, masih usia anak-anak, ya anak SD lah, anak SD awal. Disuruh untuk sholat, artinya untuk belajar sholat. Di samping untuk belajar sholat, untuk membiasakan sholat. Nah, karena apa? Anak yang masih dini kemudian dibiasakan untuk sholat itu harapannya nanti ketika menginjak akil balik anak sudah terbiasa, artinya sudah ringan, sudah terbiasa melakukan sholat. Nah, sudah kadung dewasa, sudah kadung akil balik tapi masih sulit untuk sholat sesuai tuntunan, artinya sholat 5 waktu. Ya orang tua harus tegas. Ya, misalkan ketegasan itu ya tidak harus dengan kekerasan. Yang namanya tegas itu kan bukan berarti keras. Ya. Sehingga dalam hadis tersebut ketika anak sudah usia 10 tahun 4.000, maka pukullah. Pukul ini bukan berarti secara fisik harus mukul. Bisa dimaknai seperti itu, tetapi bagian-bagian tubuh yang dipukul tentu sesuatu yang tidak membahayakan. Atau bisa dimaknai dengan sikap yang tegas. Nah, kalau kamu tidak mau sholat, maka tidak akan saya berikan uang saku, tidak akan saya berikan uang jajan. Ini kan stimulus. Ya. Artinya iming-iming kepada anak yang usia misalkan sudah akil balik tidak mau sholat untuk mau sholat. Awalnya mungkin terpaksa, tapi kan demi pembelajaran lama kelamaan anak kan akan semakin terbiasa. Kalau anak sudah semakin terbiasa, maka akan mudah anak untuk melakukan sholat. Di sini maka tegas bukan berarti keras sekali lagi. Dalam lingkungan keluarga, karena memang biar bagaimanapun keluarga itu madrasatul ula. Keluarga itu adalah sekolah yang pertama. Maka sekali lagi pertama, berilah keteladanan pada anak-anak. Ya, berikan situasi, berikan kebiasaan yang baik, apalagi terkait dengan sholat kepada anak-anak. Berilah teladan yang baik. Ketika kita sudah memberikan keteladanan dengan baik, saya yakin pada tahap usia berikutnya anak menjelang remaja sudah akil balik ini, maka anak akan mudah untuk melakukan sholat. Tinggal ketika anak sudah usia akil balik belum, cara bahasa Jawanya sendablek, itu ya masih mudah diperbaiki kalau sudah terbiasa melakukan sholat. Namun demikian tetap harus tegas tetapi yang tidak membahayakan. Sekali lagi bahwa tegas itu bukan berarti keras. Kadang-kadang ada orang yang bersikap keras kepada anaknya, sedikit-sedikit ditempalan, sedikit-sedikit dikeras. Ini namanya keras. Tapi kalau tegas itu bagaimana orang tua mencari sebuah solusi agar anak-anak ini betul-betul memperhatikan, betul-betul melaksanakan, tegas. Ya, jadi itu. Jadi pada prinsipnya proses pembelajaran di rumah, ya di keluarga itu, apalagi ayah sebagai kepala rumah tangga harus memberikan teladan yang baik, kemudian memberikan ketegasan di dalam mengambil sebuah keputusan atau membimbing anak-anaknya. Ya berarti dari keluarganya sendiri memberikan contoh kepada betul, ya, memberikan contoh teladan. Enggak ya, ini pertanyaan amat sulit juga sebagai kalau saya mau jawab saat ini, karena memang satu anak saya belum ada yang balik, jujur masih kecil dan kalau dilihat dari pengalaman pribadi saya, kalau saya menyampaikan harus seperti ini kayaknya saya ya tidak pantas sekali karena memang saya belum mempraktekannya. Cuman sampai detik ini yang bisa kita lakukan, kenapa saya katakan kita, karena memang saya tidak sendiri untuk mengajarkannya. Ada suami, karena kemudian suami selalu di rumah, artinya pekerjaan juga di rumah, setiap hari dampingi anak-anak. Itu yang dilakukan. Yang pertama kitanya dulu yang sholat. Kadang ya mohon maaf saja,
yang tua saja, jangankan yang tua saja, kalau udah waktunya sholat kita suruh ya nanti dulu mas ono ikilah ono ikulah, akhirnya kan nggak apa ya, nggak langsung bergerak sholat kayak gitu ya. Apalagi katakanlah mungkin anak-anak yang notabene masih dalam proses, kalau disuruh langsung kamu sholat begini kayaknya nggak bisa sekali ya, maksudnya 1001 mungkin ya. Prosesnya ya yang selama ini kita ajarkan, saya sama suami saya, yuk kitanya dulu sholat, nanti kan anaknya ikut sholat, karena kebenaran kan kita punya musola dekat yang sekarang sudah jadi masjid. Kalau tidak di musola kita di rumah, jadi kita sholatnya bareng kayak gitu. Hanya pengajaran kita yang masih dalam tahap ini kita lakukan, yuk kalau kita sholat anak-anak ikut sholat kayak gitu lah. Kecuali kalau kitanya di luar, kan otomatis kita nggak mendampingi anak. Contoh ketika tubuh kita belum masuk, kita belum pulang ke rumah, kita tidak tahu anaknya bagaimana, sudah sholat atau belum, namanya juga masih anak-anak. Kita saja kan sholatnya tidak tepat waktu, karena zuhur aja kita masih di dalam kelas, kadang baru istirahat dan lain sebagainya. Lah nanti kalau kita pulang kan nggak tahu anaknya itu sholat apa tidak, kadang makan aja sudah apa belum nggak tahu kayak gitu. Pokoknya yang kita lakukan selama kita masih bisa di rumah untuk bisa sholat bareng, ya kita sholat. Kalau kita ke musola ya alhamdulillah anak-anak ikut ke musola kayak gitu aja sih selebihnya, walaupun belum sampai katakanlah 5 waktu full, karena memang adanya ya itu tadi kerja, memang belum waktunya pulang, waktu sholat belum bisa pulang dan lain sebagainya. Selagi bisa ya pengajarnya seperti aja, diajak sholat bersama aja. Yang penting tidak kita makan. Iya, pokoknya kita ajak sholat dulu lah bersama. Nanti selebihnya ya proses. Karena memang anak saya belum balik, jadi kalau saya bilang seperti ini, itu saya belum praktek. Jadi susah menyampaikannya. Ya jelas ya, selaku kepala keluarga, kepala rumah tangga harus, bukan sunat, harus memerintahkan anak dan keluarganya, termasuk istri, dari sebelum berumur balik, wanita 9 sebelum itu harus dimulai melakukan sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti kalau sudah berumur 9 bahkan 10, dia sudah biasa melakukan sembahyang dan tidak bisa akan meninggalkan. Suatu saat kau meninggalkan, seorang ayah tidak kemudian serta-merta mengajarnya, ya paling dinasihati, baru teman yang paling jilid bopongnya. Kenapa kok bopong? Karena bopong itu daging sing paling kandel. Jadi bopong dijilid, harus dinasihati, digandani, dileki dan sebagainya. Nah, perlu kalau dijak mall, kalau pusingannya, kalau berarti minggu sholat, kadang bosan dengan buku agak sholat. Jadi sejak kecil paling tidak 7 tahun itu sudah dimulai belajar sholat. Nah, belajarnya awal kecil, ketika praktikan, tapi mulai sholat istimror, terus menurut kontinu, mulai 7 tahun sampai kemudian umur 7 tahun pun biasa meninggalkan sholat. Karena kalau perempuan 9 tahun itu sudah melakukan sendiri tanpa diperintah, karena 9 tahun itu perempuan sudah menanggung beban, harus sudah ditanggung sendiri, orang tua tidak berkewajiban perintah lagi. Tapi walaupun demikian, andai kata ada anaknya atau keluarganya yang meninggalkan, orang tua walaupun anaknya berusaha sudah boleh, tetap berkewajiban menasihati, memiliki orang tua. Yang kok diam diri, orang seperti cerita wanita kok sampai dubling lagi buku sampai tetap orang tua itu berkewajiban menasihati. Itu kembali lagi menyikapi keluarga yang kurang dalam ibadahnya.
itu terutama kita sebagai orang tua itu harus menyontoh, melakukan bilhal, dakwah bilhal. Kemudian anak itu diajak di contoni. Nah, nanti akan lama-lama dia akan mengikuti. Akan tetapi ketika seseorang, apalagi orang tua, hanya bisanya menyuruh, menegur, tapi untuk pribadinya sendiri tidak mau melakukan, tidak mau memberikan contoh, itu yang tidak baik, kurang baik. Artinya orang tua itu harus bisa memberikan contoh, terutama misalkan di dalam keluarga ini, dalam urusan sholat maupun membaca Quran, itu kok banyak kekurangan. Nah, orang tua itu memberikan contoh, memulai lebih dulu, itu yang terbaik, itu dakwah bilhal itu. Adapun kok nanti setelah diberi contoh atau diajak itu, kemudian ada yang mengikuti dan tidak, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Artinya kan innal huda hudallah, kita ini sifatnya mengajak, sifatnya itu menyampaikan. Rasulullah pun itu ditantang sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan petunjuk, memberi hidayah seseorang pun kecuali hidayah itu milik Allah. Itu seorang Rasul, Nabi, apalagi kita. Tapi ya tetap kita maunya ya keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, itu keluarga yang melakukan taat kepada Allah. Nah, mawaddah warahmah itu, rahmah itu bukan rahmah saling kasih sayang, cintanya tidak sebatas itu. Di samping kita kasih sayang mengikuti syariat Rasul dalam keluarga, tapi keluarga yang taat sama Allah, itu maksudnya. Berarti dari pihak keluarga itu lebih mencontohkan dulu daripada memerintahkan, karena anak itu akan mengikuti berawal dari contoh yang dilakukan oleh orang tua. Nah, itu yang pertama, yaitu masalah dakwah. Kembali kepada kita sendiri, ibda binafsik, ya. Jadi kita berdakwah, tapi kalau kitanya nggak ngelakoni apa yang istilahnya yang mendengarkan atau yang melihat, tentunya kan nggak mau mencontohkan kepada si pendakwah itu. Jadi kalau prinsip saya sendiri di Karangmangu gitu, Mas. Jadi nggak perlu saya gembar-gembor terlalu menekan kepada orang, menasihati orang. Saya ibda binafsik. Jadi saya melakukan apa yang telah menjadi kewajiban saya sebagai orang Islam. Ya saya terus terang ya melakukan dulu. Nah, saya lakoni dulu, termasuk memberi contoh kepada sang istri, anak, keluarga. Itu dari kita sendiri. Nah, kalau seandainya kita gembar-gembor, kita menasehati, tapi kitanya nggak bisa ngelakoni, cuma jadi gambarannya kan gini, ngandani awal dulu yang saya kawan kasar. Nah, itu kan dimaksudkan. Nah, kalau saya sendiri itu, kalau seandainya kita menyuruh keluarga, anak untuk sholat jamaah, ya kita saya istilahnya kan juga melakukan, memberi contoh kepada anak dan istri saya, tidak hanya gembar-gembor. Soalnya gini, mangkat langgar, jamaah langgar, tapi orang tuanya hanya di rumah main HP atau melihat televisi, kan percuma. Jadi orang tua tidak bisa memantau, tidak bisa melihat gerak-geriknya anak itu di musola kayak. Nah, hanya istilahnya memerintah, tapi nggak ngerti itu bocah di musola guyonan atau sholat. Nah, sebagai orang tua yang baik, sebagai kewajiban orang tua yang baik,
mestinya ya oleh jamaah misalnya pelanggar bareng, jadi bisa memantau dan juga memberi contoh kepada sang anak itu sendiri. Nah kalau seandainya sebaliknya hanya memerintah-perintah, ayo wayang marip-marip melanggar, nah tidak jadi bapak kira melanggar, nah dibalik bapak melanggar. Saat Rasulullah melakukan dakwah Syria, artinya sebelum secara terang-terangan itu kan yang didekati dulu adalah keluarga. Karena biar bagaimanapun keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sehingga apa? Rasulullah melakukan dakwah pertama adalah kepada istrinya Siti Khadijah, kemudian pada kerabat-kerabat yang lain kan. Ya meskipun pada kenyataannya kemudian ada beberapa keluarga atau kerabat yang menolaknya, bahkan seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kan menolak dengan keras. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan pamannya, itu ya diajak untuk masuk Islam. Namun demikian karena memang belum dapat hidayah, ya tetap saja Abu Jahal dan Abu Lahab tetap dalam kondisi kafir. Namun demikian keluarga itu memang pentingnya, artinya mereka yang punya hubungan darah, apalagi yang punya hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Tentu kan kita tidak mau keluarga kita itu menyimpang, keluarga kita itu jauh dari agama. Harapannya keluarga itu ya sama-sama menjalankan taat kepada Allah sehingga bisa selamat bersama, selamat. Artinya bisa bareng-bareng menuju keluarga yang baik. Nah, lantas bagaimana apalagi kalau ada keluarga atau anak-anak kita yang justru menyimpang? Tentu sekali lagi harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu satu, sebagaimana tadi saya ungkapkan, memberikan teladan yang baik, memberikan hikmah bisa dikatakan simpati. Artinya dengan melalui pendekatan hati, dengan pendekatan sikap yang baik, kemudian memberikan simpati kepada keluarga, perhatian kepada keluarga, ini akan memberikan efek yang cukup baik, pengaruh yang cukup baik. Berdakwah atau mengajak kepada kebaikan itu tentu harus dengan kebaikan pula. Tidak boleh kita mengajak pada orang lain untuk berbuat baik tetapi kita di sisi lain justru mencelanya. Misalkan satu contoh, kowe ora salat, wis melarat ora salat kan. Mengajak tapi ngejek. Ya, mengajak tetapi ngejek. Berikan teladan, misalkan dengan cara menasihati dengan yang baik. Ya awake dhewe iki wong wis makhluk Gusti Allah, wis diparingi berbagai macam kenikmatan. Iloke awake dhewe ora gelem bersyukur karo Gusti Allah. Nah, carane bersyukur ki ya diantarane gelem melaksanakan perintah Gusti Allah. Ini kan bil hikmah ya, dengan memberikan teladan, dengan memberikan contoh, dengan memberikan arahan yang baik sehingga harapan hati mereka itu bergetar. Nah, dalam arti dirokuh hati dhisik. Didekati hatinya dulu. Ketika hatinya sudah kena, dalam arti mereka sudah mau menerima nasihat kita, ya saya yakin akan mudah saja untuk melakukan kebaikan, apalagi untuk menjalankan agama. Inilah salah satu di antara konsep pendidikan kalau kita kaitkan dengan pendidikan, karena memang biar bagaimanapun antara dakwah dan pendidikan itu dua hal yang sama tetapi tidak serupa. Serupa hampir ya sama lah, cuman audiennya saja yang berbeda. Kalau pendidikan itu lebih cenderung sesuatu yang sistematis, terstruktur, dan anak didik atau peserta itu ya kesannya itu jelas ya, terorganisir. Tapi kalau dakwah itu lebih cenderung pada halayak ya, pada halayak secara umum. Tapi pada prinsipnya antara pendidikan dan dakwah itu adalah sama. Oleh karena itu prinsipnya pun harus sama. Rasulullah
merintahkan kepada kita untuk mengajak kepada kebaikan ya juga dengan kebaikan seperti itu. Jadi mungkin itu yang terkait dengan dakwah dari seperti ini ya. Masing-masing kerabat itu punya karakter beda-beda. Jadi nanti saya pun menyikapinya beda-beda. Kalau ada yang salah menurut pribadi saya, kalau dia dari karakternya, dia kalau diajak ngomong kok bisa, terus mau, ya saya sampaikan. Kalau melihat dari karakternya ini memang agak susah, jadi ya saya diam karena ya itu tadi, maksudnya saya tidak bisa menyampaikan ke semuanya, tapi memang saya orangnya pilih dan pilih kayak gitu. Contoh, kalau ada kerabat saya yang katakanlah cewek lah, perempuan kayak Mbak Antik punya masalah atau apa, saya bisa ngomong karena kita sama-sama perempuan kayak gitu. Tapi kalau laki-laki kadang saya nggak berani ngomong karena apa, ya laki-laki kan sifatnya beda ya, kecuali mungkin kalau memang anaknya atau dianya dekat dengan saya, dia mau ngomong sama saya bisa ngomong aja. Karena saya pribadi juga kan keluarga saya besar Mbak Antik, baik dari keluarga suami maupun keluarga saya sama besar, kita 7 bersaudara dan punya karakternya beda-beda gitu. Nah contoh, saya punya adik, walaupun itu adik saya, tetapi karena pola pikirnya dia di atas saya, jadi kalau dia punya suatu kesalahan atau apa, saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya cuma diam, kayak gitu aja. Karena nanti kalau saya ngomong benar pun jadi salah, jadi saya lebih baik, oh ya besar usah ngomong, jadi mungkin diamnya kita jauh lebih baik buat dia, kayak gitu. Tapi kalau mungkin salah satunya lagi, kalau ada adik yang salah, terus saya lihat kan bisa saya ajak ngomong, bisa saya dekati, ya saya ngomong kayak gitu. Jadi memang saya pilih kayak gitu. Kalau cewek yang deket ya saya ngomong, tapi biasanya kalau cewek atau yang putri kayak Mbak Anti itu, ya alhamdulillah sampai hari ini juga semua sama saya. Jadi kalau ngomong saya enak, bisa ngomong seperti ini, ngomong begini ya gitu. Dan itu pun ya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kalau saya tidak bisa lakukan, dan saya tidak bisa ngomong kayak gitu. Pokoknya kalau kira-kira salah, kalau yang cewek ya saya dekati, kalau yang laki-laki saya lihat dulu karakternya. Dia kayak apa dulu. Kalau dia pola pikirnya lebih dari saya, nanti jadi saya lebih baik dia. Tapi kalau dia yang memang dekat dengan saya dan mau ngomong dengan saya, katakanlah ada kedekatan, saya tanpa dia pun saya langsung bisa ngomong kayak gitu, karena saya tahu oh ini karakternya seperti ini, kalau saya ngomong nggak apa-apa ini gitu. Jadi saya bilang begini, Melihat orangnya dulu iya, jadi tidak semuanya sikapnya semua sama. Sebagai manusia biasa, pasti dalam hati kecil itu agak kecewa. Tapi kalau ikut kepada Nabi Muhammad, kita tidak usah kecewa. Karena Nabi sendiri kan tidak bisa mengislamkan, tidak bisa membawa mereka ke dalam Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Anda Muhammad, kamu itu tidak bisa menjadikan mereka petunjuk, tapi yang bisa memberi petunjuk itu Allah SWT. Sehingga paman Nabi sendiri, padahal paman Nabi itu Pak koyo-ngopo perlindungi pamane yang bernama Abu Thalib, terus Abu Jahal, Abu Lahab, dan Islam itu kan artinya macam. Tapi Allah tidak menghendaki Islam, tidak menghendaki pamannya itu masuk Islam. Akhirnya kan tetap tidak Islam, tidak beriman. Dan Nabi Nabi luar biasa berjuang mengopo karo wong liya ditompo, justru karo pamane dhewe karo ada yang dimati tidak diterima kan. Makanya sulit. Aslinya mau berjuang itu paling gampang kalau keluarga. Mestinya ketika orang Islam datang, Kanjeng Nabi dipilih menjadi Rasul, menjadi Nabi, mestinya pamannya bangga. Iya, seorang jati dan sebagainya mesti malah cekel dan malah sedikit.
Ya sikap kita introspeksi, muhasabah dari kenapa kok apa yang saya sampaikan dakwah saya kok tidak bisa diterima, apa kekurangannya. Bisa dari kita sendiri itu kekurangan, atau memang masyarakatnya seperti itu. Berapa ribu tahun Nabi Nuh di dalam dakwah kok hanya dapat 80 orang, bahkan awakilam 40 orang. Itu Nabiullah Nuh itu. Apalagi kita ini. Jadi Rasulullah itu pun bisa dikatakan berhasil, tapi yang tetap yang membandel, yang gagal ya juga banyak. Karena kembali lagi itu hidayah itu semata-mata milik Allah. Sedang anak saya sendiri berapa itu tidak semuanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tapi tetap kita jangan putus asa, jangan sudah. Yang penting saya menyampaikan tidak seperti itu. Ya kalau ada kekurangannya mungkin apakah dalam penyampaiannya kurang tutur katanya kurang halus, atau orang itu harus bagaimana ya, misalkan orang itu harus diajak duduk bersama kemudian diberi contoh, atau orang itu jangan disampaikan hal yang terkait dengan itu dulu, orang itu ditemani kesenangannya, ada yang seperti itu. Misalnya dia itu senengannya ngopi-ngopi, ngobrol ya tidak ngobrol sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Bukan berarti ono sing ngomong yo kekarepan masyarakat apa diikuti dulu. Kalau masyarakat senang main judi ya ikut judi, tidak seperti itu. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat bisa dilakukan. Tapi kembali lagi bahwa hidayah itu milik Allah SWT. Tetapi kita berusaha, kita memohon pada Allah, mudah-mudahan masyarakat itu, anak itu, keluarga itu diberi hidayah oleh Allah. Nah, Rasulullah pun selalu berdoa kok, ya Allah, berdoa minta di masyarakat diberi hidayah. Fa innahum la ya'lamun Gusti karena mereka enggak ngerti Gusti.